Saya dengar. Selamat siang teman-teman, saudara-saudara semua. Piawai metode saya, teman-teman bisa mengangkat tangan, dan jika saya menerima, jika saya katakan ya maka saya menerima, jika saya katakan nanti maka saya akan memberikan waktu tunggu saya menerima piawai saudara-saudara. Narasi pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 3, 2. Dewan Juri yang terhormat, sebagai ayah kita pasti mengedepankan keinginan dan kebutuhan anak. Ayah rela dimarahi atasan agar tetap bekerja untuk makanan anak, untuk sekolah anak, dan ayah rela untuk menjadi badut untuk membahagiakan anak, untuk menghibur anak. Tentunya ayah adalah seorang pahlawan untuk anak itu sendiri. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu kunci-kunci perdebatan pada emosi perdebatan hari ini. Yang pertama adalah wasiat. Wasiat bukanlah surat candaan Dewan Juri terhormat. Wasiat artinya William sudah rela kalau nantinya ia meninggal, semua organ tubuhnya akan didonorkan. Kita mungkin akrab mendengar wasiat ini sebagai wasiat orang tua kepada anak. Anak harus menikah dengan si A, anak harus menikah dengan pemilik perusahaan si B. Tetapi wasiat tidak segampang dan seremeh itu pada emosi perdebatan hari ini. Di mana kita tahu bahwa seorang orang tua pun harus mendengar wasiat anak, tidak hanya anak yang harus mendengar wasiat orang tua. Dan kita tahu bahwa wasiat William ini sangat krusial dan tidak boleh kita remehkan, karena ini sangat urgensi untuk masyarakat. Karena berdasarkan status quo saat ini, masyarakat sedang krisis, masyarakat sedang butuh organ. Oleh karena itu, kami yakin bahwa ayah William lebih baik mengedepankan masyarakat itu, dan kami akan menjelaskan mengapa ini sangat urgent dibandingkan melakukan autopsi untuk menemukan si penjahat tersebut. Mengapa ini benar? Mengapa kami benar untuk mendukung ayah ini? Yang pertama adalah kita karakterisasi dahulu tokoh-tokoh perdebatan yang sangat krusial pada perdebatan hari ini Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah William. William adalah pastilah anak yang baik. Mengapa? Karena dia berani membuat keputusan untuk mendonorkan seluruh organnya. Ia adalah anak yang berani karena ia bisa mewasiatkan dan mendaftarkan seluruh organ untuk didonorkan. Tidak semua orang di seluruh bumi ini seberani William Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pastinya seorang ayah William juga memiliki sifat yang tidak jauh dari William tersebut. Karakter ayah William pun pasti baik dan berani, karena karakter anaknya banyak mengaruhi banyak orang. Dimana kita tahu karakter William, dia lebih mengedepankan kebutuhan orang lain, karena dia tahu bahwa dengan donor organnya ini dia dapat membantu banyak masyarakat. Dan ini juga akan terjadi tidak jauh dan akan mengaruhi karakter ayah pada perdebatan hari ini. Ayah William tidak mungkin sejahat dan seegois itu Dewan Juri terhormat. Ia juga tidak akan seremeh dan setidak peduli itu akan krisis organ pada masyarakat berdasarkan status quo saat ini. Sebelum itu kami ingin klarifikasi terlebih dahulu. Perdebatan hari ini tidak hanya berpaku pada organ yang ditusuk akibat pembunuhan atau penyerangan ini, karena kita tahu bahwa organ yang didonorkan oleh William tidak hanya satu organ, tetapi banyak organ, bahkan seluruh organ. Jadi organ yang didonorkan oleh William adalah semua organ. Dan tujuan kami adalah kami ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan William yang sudah dari awal mendaftari organnya dan bertujuan memberikan kebaikan untuk banyak orang. Sebelum itu kami akan memperingatkan terlebih dahulu, jika tim oposisi mengatakan bahwa ini tidak adil untuk William, karena kita butuh keadilan bagi William. Ini juga tidak adil untuk William yang sudah mengumpulkan keberaniannya, karena kita tahu bahwa mendonorkan seluruh organ tubuh itu tidak hanya memakan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ia butuh bertahun-tahun untuk memberanikan dirinya membuat keputusan ini. Ini juga tidak adil untuk William. Jika kita hanya berpikir, kita harus menemukan penjahat untuk keadilan William. Lalu bagaimana dengan keadilannya yang dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk membuat komitmen ataupun keputusan ini. Oleh karena itu, keadilan tidak eksklusif di sisi mereka Dewan Juri terhormat. Yang kedua adalah penjahat tidak ketahui. Di sisi kami ini akan sangat buruk, karena penjahat ini akan bebas dan membunuh banyak orang lain lagi. Kami akan membantah eksklusivitas yang akan mereka bawakan ini mungkin nantinya. Yang pertama adalah ini bukanlah burden ataupun tanggung jawab kami, tetapi ini yang lebih ke pemerintah negara. Mengapa? Contohnya adalah Singapura. Di Singapura, negara ini memiliki angka pembunuhan yang lebih kecil, bahkan hampir tidak ada. Artinya setiap negara punya tanggung jawab moral untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, dan kami yakin ini bukanlah tugas kami untuk memajukan pertahanan dan keamanan sebuah negara. Dan yang ketiga adalah mungkin dalam posisi yang ada banyak pendonor organ lain. Mengapa kita hanya urgensi di William Dewan Juri terhormat? Pendonor organ tidak sebanyak itu kenyataannya. Berdasarkan status quo pun tidak seperti itu. Meskipun ada beberapa orang yang sudah mendaftar organ, tetapi mereka masih hidup. Tidak mungkin kan kita mengambil organ-organ mereka hanya untuk masyarakat status quo yang sedang kondisi kritis dan butuh donor organ. Oleh karena itu kami yakin eksklusif mereka sudah kami bantah. Dan kami ingin mendengar penjelasan dari tim oposisi. Jika ayah William adalah ayah yang baik hati, berani dan ingin memberantas kejahatan, sehingga ia ingin penjahat itu diketahui siapa, apa urgensi dari
tim kami yakin bahwa titik perdebatan hari ini yang pertama adalah siapa yang akan memenuhi kebutuhan William. Yang kedua, sisi mana yang akan membuktikan bahwa ayah William, kita sebagai ayah William akan lebih puas. Dan yang ketiga, bagaimana ini akan fine-fine saja di society. Jika kami dapat membuktikan lebih baik dan kami berhasil, maka kami layak untuk menang. Melompat ke argumentasi saya yang pertama, kebutuhan William lebih penting pada masa perdebatan hari ini. Dibunuh bukan berarti inisiatif atau komitmen William di-cancel begitu saja. Karena komitmen William ketika ia meninggal, semua organ akan didonor. Baik itu meninggal karena penyakit, baik itu meninggal karena sudah tua, baik itu meninggal karena hal-hal lainnya. Ini bukan berarti akan meng-cancel komitmen William yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Tidak ada di wasiat pengecualian. Jika aku dibunuh dan penyerangan, maka aku akan meng-cancel komitmenku. Tidak ada tertulis di wasiat tersebut, bukan? Jadi ini kami yakin bahwa ini adalah kebutuhan William dan ini lebih penting Dewan Juri yang terhormat. Lompat ke argumentasi saya yang kedua, bagaimana dampak ini dapat mempengaruhi banyak orang. Berdasarkan status quo, banyak orang dalam kondisi krisis dan sangat membutuhkan donor organ. Kita analisis lagi emosi ini. Ini urgensi yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa diabaikan oleh tim oposisi dengan mengabaikan urgensi ini bahwa masyarakat sangat butuh akan donor organ ini. Ini urgensi yang tidak bisa diabaikan dan ini membawa mengapa sisi kami lebih baik dan ini harus diterapkan karena kami memiliki urgensi yang lebih penting daripada tim oposisi. Tetapi ini juga bahaya, juga pembunuhnya membunuh orang lebih banyak lagi dan berpengaruh buruk untuk masyarakat. Kami akan menyangka ini karena kita tidak tahu motivasi pembunuh ini. Kita tidak tahu, bisa saja dia tidak ingin membunuh manusia-manusia lain, dia tidak ingin membasmi seluruh manusia-manusia lain sehingga se-urgent itu untuk menangkap dia. Apakah dengan menangkap penjahat ini manusia akan kehilangan populasinya, semua manusia di bumi ini akan hilang? Tidak, bukan. Karena kita tahu bahwa bisa saja motivasi dari pembunuh ini dia hanya memiliki kebencian kepada William dan ini tidak sangat harm untuk masyarakat. Kisah William tentu akan memotivasi banyak orang di sisi kami dan inilah yang akan membawa nama William harum di mata masyarakat dan semuanya orang tua, kita sebagai orang tua apalagi sebagai ayah pasti menginginkan hal tersebut. Yang terakhir adalah ini juga harm untuk masyarakat di sisi oposisi. Bagaimana autopsi menjadi jaminan pelaku yang mendapatkan pelaku yang tepat? Karena kita tahu bahwa berdasarkan status quo ada berita bahwa mereka menangkap pembunuh yang salah, yang artinya ini justru akan harm di masyarakat mereka seperti kasus cyanida yang sudah bertahun-tahun lalu mendapatkan pelaku yang salah sehingga ini sangat harm di mereka. Konklusi kami adalah kami bermain di best case dan worst case kami. Best case kami adalah walaupun tidak dibunuh ia akan tetap mendonorkan organ dan worst case kami jika tidak tertangkap pelaku akan dibunuh lagi dan ini sudah kami hancurkan di argumen kedua dan oleh karena itu kunci perdebatan ada di tim kami bangga menjadi oposisi. Terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Salam hormat kami terhadap yang terhormat, timekeeper, moderator, beserta audiens yang telah menyaksikan debat ini. Mosi kita pada kali ini yang diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat adalah sebagai ayah, Dewan ini akan memilih untuk mendonorkan organ William dibanding melakukan autopsi. Saya ulangi, mosi kita pada kali ini yang diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat adalah sebagai ayah, Dewan ini akan memilih untuk mendonorkan organ William dibanding melakukan autopsi. Izinkan saya untuk melanjutkan argumen saya yang akan diperkuat oleh pembicara kedua dari tim saya, lalu akan dipertajam oleh pembicara ketiga dari tim kami, tim oposisi. Kita hidup di negara hukum, yaitu negara Indonesia. Pastinya kita negara hukum, yaitu negara Indonesia. Sebagai negara yang berpusat pada aturan hukum, maka keadilan pun harus ditegakkan. Tolong digarisbawahi saudara-saudara. Sebagai negara yang berpusat pada aturan hukum, maka mosi yang diberikan pada hari ini yaitu sebagai ayah, Dewan ini akan memilih untuk mendonorkan organ William dibanding melakukan autopsi. Izinkan saya untuk melanjutkan argumen saya terhadap mosi kita pada kali ini yang akan diperkuat oleh pembicara kedua dari tim kami, lalu akan dipertajam oleh pembicara ketiga. Kita hidup di negara hukum, yaitu negara Indonesia. Pastinya kita negara hukum, yaitu negara Indonesia. Sebagai negara yang berpusat pada aturan hukum, maka keadilan pun harus ditegakkan. Sekali lagi saya harus katakan pada saudara-saudara sekalian, tolong digarisbawahi. Sebagai negara yang berpusat pada aturan hukum, maka keadilan pun harus ditegakkan. Pada kasus ini, William mengalami suatu penyerangan dan pelaku penyerangan belum dapat diketahui secara pasti. Lalu pihak yang berwenang ingin mengambil langkah, yaitu melakukan autopsi kepada William.
Tapi sebelum itu, William telah menuliskan sebuah surat wasiat bahwa setelah ia meninggal, ia akan mendonorkan organ tubuhnya ke orang lain yang membutuhkan. Sedangkan pada slide pencegahan yang ditampilkan sebelumnya mengatakan bahwa dengan dilakukannya tindakan autopsi dapat merusak organ tubuh si William sehingga tidak dapat didonorkan kepada orang lain. Kami tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini, di mana Dewan ini akan memilih untuk mendonorkan organ William dibanding melakukan autopsi. Tadi sudah saya jelaskan, negara Indonesia terpusat oleh adanya hukum, sehingga keadilan harus ditegakkan secara adil-adilnya, secara tegak-tegaknya, agar mengetahui siapa pelaku di balik penyerangan terhadap saudara William. Jika tidak dilakukannya proses autopsi, maka tidak ada keadilan bagi William untuk mengetahui siapa pelaku yang menyerangnya. Kami tidak berkata bahwa mendonorkan organ William atas surat wasiatnya yang ia tulis itu tidak penting. Namun, ada sesuatu hal yang jauh lebih penting daripada itu semua, yaitu mengetahui siapa pelakunya. Keadilan ditegakkan setinggi-tingginya dan masih banyak lagi. Kita berpikir secara sederhana saja, saudara-saudaraku sekalian. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka tindakan kriminalitas akan semakin meningkat secara drastis. Para pelaku kejahatan akan berpikir, berarti saya dapat melakukan kejahatan lagi dan lagi, asalkan adanya surat wasiat atau hal-hal yang lain yang dapat mendukung para penjahat itu yang ditulis oleh pelaku itu sendiri. Toh, saya tidak ketahuan karena proses autopsi tidak dilakukan. Pemikiran seperti inilah yang sangat berbahaya, terkhusus untuk seseorang yang akan melakukan tindakan kejahatan. Lalu, kita berpikir secara logika saja. Untuk mendonorkan organ, masih banyak orang yang mau mendonorkan akan hal itu. Berarti kesempatannya tidak semata-mata hanya sekali itu saja. Namun berbeda dengan autopsi. Autopsi kesempatannya hanya satu kali itu saja. Dari sini saja adanya patokan secara logika, maka kami tidak setuju bahwa Dewan ini akan memilih untuk mendonorkan organ William dibanding melakukan autopsi. Pastinya setiap keluarga korban tindakan kejahatan pastinya menginginkan adanya keadilan. Bukankah dengan adanya autopsi keadilan akan ditegakkan dan diketahui oleh semua orang, terlebih pihak keluarga? Berarti dalam arti lain juga ini menjadi sisi positif bagi para pelaku kejahatan agar melakukan tindakan kejahatan secara bersih. Kita semua yang berada di sini pastinya tidak akan mau hal ini terjadi, bukan? Kembali lagi, kami tegaskan bahwa kami tidak setuju Dewan ini akan memilih untuk mendonorkan organ William dibanding melakukan autopsi. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya untuk merespon kasus dari tim oposisi dan melanjutkan kasus dari tim pemerintah, kita panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah. Saya akan bagi data saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, 3 tujuan kami adalah siapa yang bisa memenuhi kebutuhan William, dan yang kedua adalah siapa yang bisa membuktikan bahwasannya ayahnya akan merasa puas, dan yang ketiga adalah bagaimana ini akan fine-fine saja di society dan pada akhirnya akan benefit pada society. Ini 3 hal yang perlu kita justifikasi bahwasanya ini perlu dibuktikan dalam perdebatan hari ini Dewan Juri terhormat. Untuk itu, sanggahan kami kepada tim oposisi maksudnya adalah mereka mengatakan bahwasanya keadilan adalah utama karena itu adalah kemampuan atau kewajiban daripada negara. Tidak, Dewan Juri terhormat, hak otopsi lagi-lagi adalah ada fraksi bahwa orang tersebut, yaitu adalah padanya keluarga. Kita mengatakan kenapa pada akhirnya keluarga itu dibutuhkan untuk pada akhirnya butuh persetujuan tersebut. Karena pertama, keluarga adalah perwakilan daripada orang yang sudah meninggal atau pada akhirnya adalah korban, yaitu William Dewan Juri terhormat. Sehingga lagi-lagi persetujuan tidak hanya tiba-tiba karena negara mau ya sudah, tidak, karena lagi-lagi persetujuan datang dari para si korban. Lalu yang kedua, kita ada namanya restoratif justice. Mereka tidak memframing tentang restoratif justice. Restoratif justice pada akhirnya adalah akan membantu ini karena pada akhirnya apa? Restoratif justice adalah bentuk perdamaian dari antara korban dan juga pelaku. Pada akhirnya apabila korban merasa ini akan fine-fine saja, apabila korban merasa ada hak yang lebih penting, ada kepentingan yang lebih penting, maka saya rasa tidak eksklusif lagi-lagi di sisi mereka mengenai keharusan negara untuk yang pada akhirnya mengotopsi hal ini.
Lalu mereka mengatakan bahwasannya ini akan bad di society karena pada akhirnya apa? Banyak pencuri atau banyak orang-orang yang pada pembunuh yang pada akhirnya akan berkeliaran di society. Tidak, Dewan Juri Terhormat. Karena kenapa? Kita akan mengkritisi daripada seorang penjahat. Penjahat akan membunuh karena mereka memiliki motif. Motif adalah hal yang ingin dilakukan atau kepentingan daripada si pembunuh. Kita tidak tahu kepentingan daripada si pembunuh itu apa. Mereka tidak memframing hal itu dari awal. Mereka tidak jelas dari awal mengenai apa kepentingan daripada orang membunuh si pembunuh tersebut, Dewan Juri Terhormat. Itu plus poin dan titik poin dari sisi kami. Lalu yang kedua, ini bukan beban yang harus kita jawab, Dewan Juri Terhormat. Lagi-lagi kenapa? Karena pada akhirnya yang menjawab ini adalah negara, bukan daripada tim pemerintah. Negara adalah orang yang pada akhirnya harus menjawab ini karena di contoh Singapura. Kalau Singapura dan Kanada seperti first speaker kami mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan, jadi lagi-lagi pada akhirnya WikiLeaks tujuannya adalah awalnya adalah untuk untuk mendonorkan organ mereka, Dewan Juri Terhormat. Itu adalah esensi daripada William. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saudara mengatakan mengapa tidak dibuktikan. Cara membuktikannya adalah dalam autopsi. Dengan autopsi kita tahu siapa jelasnya pembunuh si William. Terima kasih. Maaf, tidak di frame dari awal, itu salah titik komposisi. Terima kasih. Sudah jelas bahwasannya dua hal ini akan menghancurkan case di mereka. Mereka tidak membuktikan apa kebutuhan utama daripada William. Yang kedua adalah siapa yang membuktikan bahwasanya ayah akan lebih puas. Saya akan masuk pada dua argumen ini, bagaimana justice tidak akan lebih penting daripada yang namanya donor organ. Kita akan melihat tiga aktor. Aktor pertama adalah orang tua, si ayah. Aktor kedua adalah si William. Aktor ketiga adalah si society hari ini. Kita masuk pada ayah. Ayahnya pada akhirnya di tim mereka, apabila mereka melakukan otopsi, ayahnya akan merasa benci. Bapak, apa dampak daripada benci tersebut? Benci ini akan bad kepada ayahnya karena kenapa? Pada akhirnya ayahnya juga akan merasa stres. Kita bayangkan, kita sudah tahu bahwa di society hari ini status quo, orang tersebut adalah orang yang satu-satunya. Dia tidak ada keluarga selain William. Apabila dia menanggung, tahu orang tersebut satu-satunya, maka dia akan berpikir, dia akan menimbul rasa benci, stres dia akan naik. Justru dia akan bad kepada dia. Karena kenapa? Karena kesehatan dia juga akan terganggu, mentality daripada dia akan terganggu. Ini akan bad di sisi mereka, Dewan Juri Terhormat. Lalu yang kedua, kita akan mengatakan bahwasannya apabila pada akhirnya penjahatnya tidak tahu, ini juga akan fine saja, Dewan Juri Terhormat, karena pada akhirnya ayahnya akan tetap damai dan puas. Kenapa? Karena pada akhirnya dia bisa mengabulkan permintaan terakhir daripada anaknya, yaitu William, Dewan Juri Terhormat. Itu yang paling penting. William lah yang harus kita pikir. Kenapa pada akhirnya William yang paling penting? Karena lagi-lagi seperti speaker kami mengatakan bahwasanya semisalnya dia tidak dibunuh pun, semisalnya dia tidak mengalami kematian dan sebagainya, dia tetap memiliki tujuan mulia, yaitu untuk memberikan donor atau donor organ ini, Dewan Juri Terhormat. Lalu saya akan memframing bagaimana ayahnya justru akan benefit di sisi kami. Kami akan membawa yang namanya social benefit di sini. Karena pada akhirnya apa? Apabila ayah William choose atau memilih untuk damai dan pada akhirnya tidak mencari si penjahat, ini akan baik. Karena kenapa? Orang-orang justru akan menyanjung William. Orang-orang justru akan bilang kayak, oh, William adalah orang yang baik. William adalah beliau adalah orang yang harus kita hargai. Pada akhirnya apa? Ini akan mencari atau mendapatkan notice daripada masyarakat. Itu benefit yang pertama. Lalu yang kedua, apa benefit daripada notice masyarakat tersebut? Pada akhirnya ayahnya justru akan lebih baik. Ayahnya satu kesempatan kara. Ini yang perlu dinut. Pada akhirnya apa? Orang-orang pada akhirnya akan membantu dia. Orang-orang akan mengibah pada dia. Orang-orang akan bisa membantu. Orang-orang akan merasa bahwa saya dia adalah satu-satunya, sehingga dia adalah orang yang perlu kita danai, perlu kita bantu. Toh lagian anaknya juga bantu kita. Nah, yang kedua, yang akan membuat si ayahnya itu akan lebih baik. Karena pada akhirnya apa? Karena pada akhirnya ayahnya juga pada akhirnya orang-orang ini atau resipien atau orang-orang yang menerima donor tersebut akan merasa saya memiliki tanggung jawab moral untuk membiayai si ayah tersebut. Itu 3 poin yang kita sudah katakan. Jadi saya rasa ini hal yang perlu dinotifikasi. Lalu masuk pada argumen pertama kami, yaitu bagaimana hal ini akan bagus di society. Nah, perlu dikatakan bahwa saya pada akhirnya orang-orang itu butuh Dewan Juri Terhormat. Banyak kita sudah mengatakan bahwa saya emosi tadi adalah orang-orang yang sangat kritis. Banyak orang kritis membutuhkan organ tersebut, Dewan Juri Terhormat. Dengan kata lain apa? Mereka hopeless. Meskipun mereka punya banyak uang, tapi kalau tidak ada organnya, bagaimana? Mereka tidak bisa hidup, Dewan Juri Terhormat. Itu yang perlu kita lihat. Lalu yang kedua, meskipun mereka pada akhirnya memiliki akses, ini sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena pertama, lagi-lagi selain William, banyak orang yang pada akhirnya tidak akan bisa mendonorkan. Kenapa tidak bisa mendonorkan? Saya akan menjelaskan 3 analisis mengenai kenapa hal ini akan terbatas di Dewan Juri Terhormat. Yang pertama, siapa orang sehat atau orang-orang yang bugar atau fit, mereka masih produktif, atau misalnya meskipun sudah tua yang masih sehat, mereka mau mendonorkan organ mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Toh orang-orang pasti akan berpikir, saya masih sehat, saya masih bisa bergerak, kenapa saya harus membantu orang lain? Tidak ada tanggung jawab moral untuk orang-orang membantu atau orang-orang tersebut
tersebut, sehingga alasan analisis pertama kami itu adalah membuktikan bahwasannya ini sangat terbatas mengenai pendonor. Lalu kenapa pendonor itu sangat terbatas? Yang kedua, kami menunjukkan bahwasanya tendensi orang-orang untuk bantu donor organ itu adalah orang-orang yang sebenarnya udah tua dengan tujuan korban, orang-orang yang sebenarnya tidak tahu lagi apa tujuan hidup mereka, dan mungkin saja adalah mereka adalah almarhum dengan tujuan korban. Lalu apa? Artinya adalah mereka orang-orang harus menunggu seseorang yang sudah tua dulu baru mereka pada akhirnya bisa mendonorkan ini. Ini artinya apa? Sangat terbatas. Kita harus menunggu orang itu sampai tua dulu. Lalu analisis 3, bagaimana pada akhirnya keluarga itu keluarga dari pendonor memiliki tendensi itu tidak mau memberikan meskipun orang yang sudah meninggal, keluarga dari korban pada akhirnya tidak mau mendonorkan dan donorkan organ mereka kepada seseorang, karena pada akhirnya apa? Korban pasti akan melihat bahwasanya mereka akan kasihan kepada si korban. Lalu keluarga juga akan pasti melihat bahwasanya ini akan tidak bagus, karena pada akhirnya organ mereka tidak lengkap ketika mereka sudah almarhum. Justru untuk itu saya berhasil membuktikan bahwasannya 3 analisis ini kenapa mereka terbatas. Saya membuktikan bahwasannya orang tuanya lebih mementingkannya karena itu adalah wasiat, which is dia akan lebih baik karena William akan merasa lebih puas, untuk itu bangga menjadi proposisi. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah. Selanjutnya untuk respon kasus dari tim pemerintah kita panggilkan pembicara kedua dari tim oposisi. Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, tamu undangan yang terhormat, para penonton, timekeeper, moderator yang hadir di tempat kita kali ini. Saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi ingin menyampaikan argumen yang akan memperkuat argumen pembicara pertama dan nanti dipertajam oleh pembicara ketiga. Pertama, sebelum saya menyampaikan argumen, ada beberapa sanggahan yang saya ingin sampaikan. Pertama, kebutuhan utama William. Tadi dari pihak pemerintah mengatakan apa kebutuhan utama William. Kebutuhan utama William adalah harus ditegakkannya keadilan. Yang kedua, apa yang memuaskan sang ayah jika autopsi ini dilakukan? Tentunya yang memuaskan sang ayah adalah di mana ia mengetahui siapa pelaku pembunuhan dari anaknya. Lalu tidak ada penjelasan bahwa sang ayah itu tinggal sebatang kara. Mengapa dari pihak pemerintah mengatakan bahwa sang ayah hanya tinggal sebatang kara? Lalu tadi tim pemerintah mengatakan itu akan baik-baik saja jika sang ayah tidak mengetahui siapa pembunuh dari anaknya tersebut. Tapi jika kita berpikir secara logis, apakah kita rela jika kita tidak mengetahui siapa pembunuh keluarga kita akan baik-baik saja merasa ya udahlah mereka bisa bebas? Tentu tidak, bukan? Maka kita sebagai manusia harus berpikir secara logis tentang itu. Balik lagi, keadilan harus tetap ditegakkan karena kita adalah negara hukum. Sebagai negara yang berpatokan pada hukum, tentunya harus diberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan, dan tentunya hal itu berarti bagi para pelaku pembunuhan. Para pelaku pembunuhan harus diberikan sanksi tegas. Sekali lagi saya akan menekankan, para pelaku pembunuhan harus diberikan sanksi yang tegas. Dalam kasus ini, para pelaku masih berada dalam jangkauan dugaan. Bagaimana cara untuk memberikan sanksi atau hukuman jika pelaku belum ditemukan? Polisi tentunya harus melakukan autopsi pada jasad William. Dari sini kita dapat beranjak untuk memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku pembunuhan jika itu sudah benar-benar terbukti. Tadi dari pihak pemerintah mengatakan bahwa itu tidak kewenangan negara saja, jika negara ingin melakukannya, negara akan melakukan sebebas itu. Di sini kami tidak menyatakan bahwa hal itu dapat dilakukan negara dengan sebebas itu. Tentunya ini akan membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga. Maka kami di sini menekankan bahwa sang ayah harus memiliki keputusan untuk mengautopsi jasad sang anak. Tentunya ayah William sangat berkagum atas kepergian anaknya, apalagi secara tragis. Dan hal inilah yang dapat meyakinkan, sekali lagi, hal inilah yang dapat meyakinkan untuk menegakkan keadilan kepada William.
wasiat dari korban. Saat membuat surat wasiat, William tidak tahu dia akan meninggal dengan cara apa, karena tentu tidak ada yang dapat memprediksi kematian, bukan? Maka dari ini, tidak mungkin William menginginkan dirinya untuk dibunuh. Lalu, jika sang ayah memutuskan untuk mendonorkan organ William, balik lagi saudara, tidak ada keadilan yang William dapatkan. Lagian, kita tidak harus berpatokan pada William saja dalam pengambilan organ. Banyak jasad atau mayat yang dapat diambil organnya yang masih bagus, yang tentunya kematiannya sudah disertai dengan kejelasannya. Dan dalam kasus ini, para pelaku belum ditangkap. Di mana keadilan untuk pihak korban? Kami dapat meyakinkan Dewan Juri karena argumen yang kami berikan dapat dipikirkan secara logis dan diterima oleh apa? Interupsi saya terima. Jika saudara mengatakan bahwa dengan penjara akan menimbulkan efek jerah, mengapa masih ada penjahat yang keluar masuk penjara? Artinya setelah mereka keluar dari penjara pun mereka masih melakukan kejahatan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Kembali lagi kita berpatokan pada negara hukum. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Tentunya jika mereka sudah masuk ke dalam penjara, ada pelajaran yang mereka tangkap. Dan ini bisa merubah mereka untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Izinkan saya kembali melanjutkan argumen saya. Tentu, dengan didasarkan oleh negara hukum, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap pelaku harus menanggung akibat dari kejahatannya. Jangan biarkan mereka, pelaku pembunuhan yang belum ditangkap, berlindung dengan kata surat wasiat dari korban. Jadi, kami meyakinkan ayah William harus memilih autopsi pada jasad anaknya untuk dapat ditegakkannya keadilan. Juga, jika tidak ada ditegakkannya keadilan, ada kepuasan pribadi dari pembunuh dan ingin mengulang kembali perbuatannya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama, ia akan memiliki pikiran, aku tidak ditangkap kok, aku akan berlindung di balik kata surat wasiat yang diberikan, karena jika organ sudah didonorkan, maka tidak akan bisa dilakukannya autopsi. Maka dari itu, sang ayah harus memikirkan secara matang, yaitu untuk mengautopsi jasad anaknya untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya kita panggilkan pembicara ketiga dari tim pemerintah. Baik, pidato akan saya mulai dari 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, titik perdebatan kali ini yaitu kebutuhan William. Tetapi tim oposisi tidak dapat menjelaskan urgensi dari kehadiran William ini. Tahu juga William sudah meninggal. Setelah mereka mendapatkan keadilan, apa keuntungan bagi William? Apa urgensi bagi William jika William sudah meninggal? Tentunya mereka tidak dapat membuktikan apa keadilan bagi William. Mereka hanya bisa membuktikan keadilan bagi ayahnya, tetapi tidak bisa membuktikan apa urgensi bagi William jika William sudah meninggal dan setelah mendapatkan keadilan. Selanjutnya, sebagai ayah, dia mau menerima apapun yang William mau. Tentunya ayah sebagai orang tua dan satu-satunya orang yang masih ada keluarganya di mosi tersebut, tetapi tim oposisi tidak mengerti akan mosi tersebut. Mereka menjelaskan bahwa ayahnya hidup sebentar kala apa dan lain sebagainya, tetapi di mosi setelah dijelaskan bahwa ayahnya merupakan satu-satunya keluarga bagi William. Selanjutnya, less harm bagi society telah membuat regulasi pemerintah. Jadi tim pemerintah tidak seharusnya menjawab akan tim oposisi tersebut, karena seharusnya pemerintah telah memiliki regulasi pada society tersebut. Selanjutnya, saya akan menyanggah beberapa argumentasi dari oposisi. Yang pertama adalah silakan. Baik, Anda tadi mengatakan bahwa apa kepuasan bagi William. Sementara dari pihak Anda juga mengatakan bahwa keluarga adalah pihak perantara. Jika keadilan dapat ditegakkan, maka itu akan menimbulkan kepuasan dari pihak perantara juga. Terima kasih. Terima kasih, tetapi saya telah menjelaskan bahwa itu adalah urgensi William, tetapi tidak urgensi dari ayahnya, sehingga William tidak mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Selanjutnya, keadilan bagi William. Walaupun William pun dibunuh, tetap mau melakukan charity. Walaupun William tidak dibunuh akan hal tersebut, ia tetap akan melakukan charity tersebut. Nah, walaupun tim oposisi telah menjelaskan bahwa William tidak tahu kapan dia dibunuh, tetapi pastinya dia tetap akan melakukan charity tersebut, walaupun dia tahu dia
walaupun dia tidak tahu kapan dia meninggal. Selanjutnya, pelakunya tidak diadili, mereka akan melakukan kejahatan lagi. Pertama, burden itu bersifat kolatif, itu merupakan regulasi pemerintah. Selanjutnya, seharusnya tim pemerintah tidak harus menjelaskan hal tersebut karena itu merupakan regulasi pemerintah. Kedua, pelaku punya self motivated karena motif dari hal tersebut tidak dijelaskan sama sekali dan tidak disampaikan oleh tim oposisi. Tim oposisi tidak menjelaskan mengapa pelaku tersebut melakukan hal tersebut. Bisa saja pelaku tersebut melakukannya hanya karena benci kepada William. Tidak menjelaskan mengapa pelaku tersebut melakukan itu dan apa mekanisme dari pelaku itu membunuh William. Silakan. Baik, saya rasa itu bukan kewajiban kami untuk menjelaskan apa motif dari sang pelaku karena di slide itu juga tadi tidak ada dijelaskan apa motif dari pelaku untuk melakukan pembunuhan. Terima kasih. Tim oposisi telah memilih bahwa mereka akan diotopsi. Itu harusnya kewajiban kalian. Tetapi hanya mencontohkan Indonesia. Mereka tidak menghiraukan BSSBK. Selanjutnya tidak menjelaskan mekanisme dan bagaimana wilayah yang akan diadili. Mereka tidak menjelaskan mekanisme melalui first speaker. Mereka tidak menjelaskan mekanisme bagaimana William akan diadili melalui apa. Tetapi mereka hanya selalu mengatakan keadilan. Tetapi itu tidaklah sama sekali disanggah bagi mereka. Selanjutnya tidak menyanggah argumen kami. Silakan. Baik, terima kasih. Anda mengatakan bahwa kami terus membicarakan keadilan. Apakah Anda rela jika keluarga Anda dibunuh dan pelaku tidak diketahui, Anda rela begitu saja untuk berdamai dengan pelaku? Terima kasih. Terima kasih tim oposisi. Tetapi keluarga saya tidak ikut pada mosi ini. Tetapi mosi ini diikut oleh keluarga William. Selanjutnya, perdamaian tidak eksekutif di sisi oposisi. Perdamaian tidak didapat dari William dan keluarganya, tetapi perdamaian akan didapat hanya dari ayahnya. Selanjutnya tidak ada framing pada kasus William. Mereka tidak framing sama sekali pada kasus William. Mereka tidak menjelaskan bagaimana mekanisme dari kasus William tersebut. Mereka hanya menjelaskan bagaimana keadilan sehingga tidak ada sanggahan bagi mereka. Selanjutnya tidak menjelaskan keadilan ayah dengan kasus. Mereka tidak menjelaskannya dengan status quo di mana orang kritis dan membutuhkan donor organ tersebut. Mereka tidak menjelaskan sama sekali apa basic dari kasus mereka. Selanjutnya, komparasi dari saya. Tim oposisi mengatakan kebutuhan William lebih penting. Tentunya komitmen William telah dibuatnya sebelum dia meninggal. Tentunya dengan surat wasiat tersebut maka komitmen William harus dipenuhi karena komitmen tersebut tidak dapat diubah dan ayah tidak mempunyai hak untuk mengubah itu. Walaupun di mosi telah mengatakan ayahnya mempunyai hak, tetapi tentunya ayahnya akan care pada William dan tentunya ayah tersebut akan memenuhi kebutuhan William. Selanjutnya, bagaimana dampak ini merubah banyak hal? Tentunya berdasarkan status quo telah dijelaskan bahwa orang tersebut membutuhkan krisis atau membutuhkan donor organ. Tentunya dampak ini dapat diunggulkan pada sisi kami karena dapat berubah. Silakan. Kembali lagi dengan argumen kami, kita tidak harus berpatokan saja kepada William. Masih banyak orang-orang yang mendonorkan organnya. Terima kasih. Terima kasih. Makanya sudah dijelaskan oleh second speaker bahwa ini akan berdampak pada society dan lebih positif pada tim kami. Selanjutnya pada second speaker kami telah mengatakan bagaimana justice tidak lebih penting dari donor organ. Ayahnya akan dibenci oleh masyarakat karena masyarakat tentunya akan lebih kritis dan lebih membutuhkan donor organ tersebut. Jika ayahnya tidak memberikan donor organ tersebut, maka ayahnya akan dibenci oleh society, maka ayahnya akan mengalami stres. Selanjutnya, tendensi dari William tentunya akan melakukan charity dan memiliki tendensi dari hal tersebut sehingga William harus memenuhi charity tersebut. Selanjutnya, sosial benefit yang dimiliki oleh ayah. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa ayah akan dibenci, tetapi sosial benefit yang diberikan ayahnya akan dipuji oleh sosial benefit itu dan ayahnya akan dipuji oleh society. Selanjutnya, untuk tim oposisi telah menjelaskan keadilan, tetapi pada konteks William lah yang meninggal. Mereka tidak menjelaskan keadilan apa yang didapat oleh William. Saya sampai sekarang tidak mengerti apa keadilan yang didapat oleh William. Selanjutnya, second oposisi mengatakan selalu mengulang argumen keadilan, tetapi tidak memberikan argumen baru yang dapat mendukung kasus mereka. Selanjutnya, konklusi dari saya, tim oposisi dapat lebih menjelaskan kebutuhan William itu lebih penting. Dan selanjutnya, tim oposisi tidak menjelaskan mengapa ayah harus memilih otopsi secara jelas. Mereka tidak menjelaskan mengapa mekanisme dari otopsi tersebut. Mereka tidak menjelaskan mengapa ayahnya harus memilih dan selain sebagainya. Selanjutnya, tim oposisi dapat menjelaskan bahwa dampak terhadap sosial akan diuntung di sisi kami. Selanjutnya, tim oposisi memperkecil ruang debat dengan mencontohkan Indonesia saja dan tidak mempedulikan kes kami yaitu Singapura. Mereka memperkecil ruang debat tersebut sehingga mereka tidak dapat menyangka kami, sehingga saya bangga menjadi tim oposisi. Baik, terima kasih pembicara ketiga dari tim pemerintah. Selanjutnya kita panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi. Tapi sebelum itu diharapkan para peserta ketika merasa bahwasannya argumen tersebut patut untuk didukung atau lain sebagainya untuk tidak memberi ekspresi secara berlebihan karena padanya akan mengganggu konsentrasi juri baik dan juga peserta untuk mengikuti perdebatan. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat kepada Dewan Juri, moderator, timekeeper, serta para penonton yang menonton debat kita kali ini. Izinkan saya, Elizabeth Simbolen, sebagai pembicara ketiga, menyampaikan argumen saya yang akan mempertajam argumen dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memberikan sanggahan kepada tim pemerintah. Yang pertama, tadi saudara mengatakan mengapa kami selalu membahas ketidakadilan dan Anda tidak menemukan di mana ketidakadilannya. Saudara, jelas ada ketidakadilan di sini. Sebab ketidakadilannya ada kepuasan tersendiri dari ayah William, sebab ia tahu siapa pembunuh dari anaknya sendiri. Bayangkan, seorang ayah tidak mengetahui siapa pembunuh anaknya sendiri dan anaknya dibunuh secara tragis. Ketika sang ayah mengetahui siapa pembunuhnya, maka sang ayah mendapatkan kepuasan tersendiri. Dan keadilan yang lainnya adalah mereka yang melakukan salah, mereka yang melakukan pembunuhan, mereka yang melakukan hal yang tidak wajar akan dihukum dengan adil sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, tadi saudara juga mengatakan mengapa hanya konteks William saja, apakah masih ada korban yang lain? Jelas-jelas kita berada pada konteks Mosi. Mosi dijelaskan, yang jelas meninggal di sini adalah William, dan kita fokus kepada William dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa si William ini harus diautopsi. Yang ketiga, saudara juga mengatakan bahwa tadi saudara menekankan pada pembicara kedua saya tentang ayahnya sebatang kara. Namun sebenarnya yang mengatakan ayahnya sebatang kara adalah pembicara kedua dari tim pemerintah. Terus yang ketiga, tadi saudara juga mengatakan motif yang berbeda-beda. Jelas, memang ada orang membunuh dengan motif yang berbeda-beda. Namun, tidak menutup kemungkinan di kemudian harinya akan ada motif yang sama dengan seperti hal ini. Dengan cara itu juga, dengan adanya surat wajib di kasus yang sama di kemudian harinya akan menimbulkan si penjahat melakukan hal tersebut. Izinkan saya melanjutkan argumen saya. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra atau sebagai tim oposisi tetap sangat tidak setuju jika ayah William mendonorkan organ William. Kami jauh lebih setuju bahwa ayah William harus melakukan autopsi untuk mendapatkan keadilan seperti yang sudah saya katakan di sanggahan tadi. Mengapa kami terus bersikeras bahwa ayah William harus melakukan autopsi? Yang pertama, di dalam mosi sudah ada kata beberapa tersangka. Artinya, sudah ada beberapa orang yang dicurigai melakukan pembunuhan. Saat penetapan tersangka ini pun, polisi tidak main-main dalam menetapkan hal tersebut. Polisi sudah mempertimbangkan segala cara, melakukan analisis dan lain sebagainya. Nah, hal terakhir untuk membuktikan dan memastikan siapakah pembunuh dari William adalah caranya dengan menggunakan autopsi. Karena seperti yang kita tahu, untuk mengetahui siapa pembunuh pasti William adalah dengan cara autopsi. Maka jika tidak dilaksanakannya autopsi ini, maka pihak tersangka ini bisa bebas, bahkan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena tidak adanya kepastian itu. Karena jika si ayah William mendonorkan darah, maka mendonorkan organ, maka tidak dilaksanakannya autopsi, maka tidak ada kepastian siapa pembunuh William. Artinya, secara sederhana, kita membiarkan mereka para tersangka pembunuhan untuk bebas tanpa ada rasa bersalah dan tidak adanya hukuman yang tegas dan mengikat. Ya, saya terima. Terima kasih saudaraku. Kami ingin saudara mengingat lagi bahwa wasiat itu adalah hal yang krusial, satu-satunya permintaan dia sebelum meninggal. Jadi kami tidak ingin saudara hanya mengatakan kepuasan setelah menangkap. Bagaimana ketidakpuasan ayah itu karena dia tidak bisa menyelesaikan ataupun menerapkan wasiat yang sudah diterapkan oleh diri sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jika kita bahas yang hidup sekarang saat ini adalah ayah William. Ayah William adalah wali dari wasiat itu sekarang. Ayah William wajib memberikan apa yang dia pertimbangkan dalam membuat keputusan ini. Nah, saudara pasti akan bertanya-tanya terus, kan William sudah punya surat wasiat untuk mendonorkan organ tubuhnya. Oke, walaupun sudah ada surat wasiat tersebut, di lain sisi, ketika William menulis surat tersebut, dia tidak tahu bagaimana cara dia meninggal di kemudian harinya. Dia juga tidak tahu bahwa kematiannya ternyata secara tragis. Jika saya di posisi ayah William yang sekarang masih hidup dan saya seorang ayah, kita tahu seorang ayah sangat menyayangi anaknya. Dan dia pasti akan melakukan segala cara untuk bagaimana anaknya ini akan dapat hidup juga. Namun pada kenyataannya sang anak meninggal. Nah, oleh karena
itu jika saya di posisi Ayah William yang masih hidup, pasti sangat-sangat mempertimbangkan hal tersebut. Mendonorkan organ tubuh bukan cuma dapat dilakukan oleh William saja, tapi ingat di sini yang lebih tekankan, banyak orang juga yang bersedia dengan organ tubuh yang sehat tanpa ada risiko dan lain sebagainya. Namun perlu ditekankan yang perlu ditekankan saat ini adalah untuk tahu siapa pelakunya. Artinya begini saudara, untuk mendonorkan organ tubuh ini masih banyak orang yang tahu, tapi untuk tahu siapa pembunuh William adalah saat ini adalah dengan cara otopsi ini. Makanya saya sebagai tim kontra sangat mendukung Ayah William untuk tahu siapa pembunuh sebenarnya, karena ini akan meningkatkan keadilan. Sebagai seorang ayah, penyesalan pasti akan terus terpatri dalam dirinya jika dia sampai sekarang tidak tahu bagaimana anaknya meninggal dan siapa pembunuh anaknya. Karena ini adalah kesempatan besar dalam otopsi ini untuk mengetahui siapa pembunuh sebenarnya anak yang dikasihinya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menegaskan dan kami sangat menekankan bahwa Ayah William harus tetap melakukan otopsi terhadap anaknya untuk keadilan bersama, bukan untuk keadilan sendiri, namun keadilan bersama. Sudah saya tekankan dari tadi untuk keadilan bersama, karena di lain sisi si Ayah William merasa puas dan merasa tidak ada penyesalan karena dia sudah tahu siapa pembunuh anaknya, dan di lain sisi adalah si para tersangka itu akan ditetapkan siapa pembunuhnya sesuai dengan hasil otopsi. Artinya ada keadilan dan ditegakkannya hukum sesuai dengan sanksi yang mengikat. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya untuk menutup kasus dari tim oposisi, kita panggilkan pembicara balasan dari tim oposisi. Baik, terima kasih. Kami tidak menjelaskan hal yang salah di pihak oposisi. Saya menekankan, William tidak tahu kapan dia akan dibunuh, maka dia menuliskan surat wasiat. Lalu di dalam ini kembali lagi, kita adalah negara hukum. Negara hukum patut menjunjung tinggi keadilan, dan inilah alasan mengapa kami dari pihak oposisi menekankan keadilan untuk William dengan menguak pembunuh William. Ayah William sebagai wakil akan merasa adil jika pembunuh William putranya diketahui. Lagi-lagi, autopsi adalah jalan yang benar. Maka dari itu, kami sangat menolak mosi jika Ayah William mendonorkan organ William, dibandingkan Ayah William seharusnya melakukan autopsi untuk menguak siapa pembunuh, apa motif pembunuh untuk membunuh putranya. Para pelaku akan diketahui motifnya dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Lagi-lagi, kita tidak akan membiarkan mereka berlindung di balik kata surat wasiat yang telah diberikan William untuk mendonorkan organnya. Meskipun surat wasiat tidak dapat disepelekan karena hal ini adalah penting, tetapi jauh lebih penting untuk menguak siapa pembunuh William sebenarnya. Maka dari itu, dengan argumen kami yang kuat dan dapat diterima oleh akal, kami berhak untuk menang dengan keyakinan melalui argumen dan kejelasan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara balasan dari tim oposisi. Selanjutnya kita panggilkan pembicara balasan dari tim pemerintah. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, dalam perdebatan ini, clash dalam perdebatan kali ini adalah kita akan menunjukkan siapa yang akan apa kebutuhan daripada si William. Kita telah menunjukkan bahwasanya kebutuhan daripada si William adalah surat wasiat mereka, dan yang kedua adalah siapa yang membuktikan ayahnya dapat lebih puas. Kita telah menunjukkan dengan adanya social benefit, dan yang ketiga adalah bagaimana dia akan fine aja dengan society, karena pada akhirnya tidak ada yang menjamin pada akhirnya di masa depan penjahat tersebut dapat berbuat baik atau tidak melakukan apa kejahatan tersebut. Lalu yang keempat adalah bagaimana society juga akan benefit karena pada akhirnya orang-orang akan banyak yang terbantu. Tim mereka hanya mengatakan bahwasanya satu argumen itu adalah berupa dengan adanya keadilan itu sangat ditunjukkan karena pertama mereka mengatakan dalam negara hukum memiliki tanggung jawab sosial untuk membuat orang-orang pada akhirnya bisa menunjukkan keadilan.
argumen mereka jatuh. Kenapa? Karena kami telah menunjukkan bahwasannya setiap negara memiliki restoratif justice, lagi-lagi balik kepada individunya. Lalu yang kedua, kita telah menunjukkan bahwasannya dengan adanya persyaratan atau persetujuan daripada si keluarga atau wali. Ini lagi-lagi balik kepada individunya, tidak terhadap adanya kewajiban negara. Itu mengapa alasan mereka sudah jatuh dari awal. Untuk itu kami akan framing bagaimana kita pada akhirnya akan lebih baik atau benefit di sisi kita. Kita akan melihat bahwasannya pada akhirnya mereka mengatakan mereka tidak ada urgensi di sisi mereka. Karena pada akhirnya apa? Mereka tidak memframing bahwa ayahnya itu butuh apa. Kenapa ayahnya menunjukkan keadilan? Apakah karena ayahnya sayang tidak dijelaskan oleh mereka? Justru kami menjelaskan dari awal bahwasanya ayah itu menunjukkan keadilan itu dari berupa apa? Justru ayahnya ini adalah sebatang kara, which is apa? Mereka pasti rentan, mereka pasti butuh uang, dan pada akhirnya apa? Mereka butuh yang namanya empati daripada masyarakat. Sehingga saya rasa ini juga tercipta di sisi kami dan juga justru akan beda di sisi kami. Karena pada akhirnya apa? Karena pada akhirnya ayah mereka akan hidup dengan baik karena mereka dijunjung, karena mereka disanjungi, mereka diberikan uang oleh pada society hari ini. Tidak seperti mereka setelah mendapatkan keadilan, ayahnya menjadi apa? So what? Apa dampak long term daripada mereka ketika mereka mendapatkan namanya keadilan? Tidak ada. Lagi-lagi itu akan lebih baik di sisi kami. Lalu kenapa? Alasan kedua, warisan itu adalah hal yang penting. Ini ada urgensi di sisi kami. Kenapa? Karena pada akhirnya William adalah anak satu-satunya yang dia ada, sehingga dia sangat respect kepada anaknya. Dia ingin mengabulkan apa yang ingin anaknya mau. Dan pada akhirnya apa? Warisan akan good di society, warisan akan lebih benefit, tidak seperti autopsi, karena autopsi lagi-lagi tidak eksklusif. Kenapa autopsi tidak eksklusif? Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, autopsi apabila kita akan bermain di best case mereka, kita akan bermain di best case mereka, case scenario terbaik mereka. Apabila setelah autopsi mereka mengatakan bahwasanya pelaku akan tertangkap, kita akan bermain di sana. Justru ini tidak akan harm society. Kenapa? Karena pada akhirnya apakah dengan argumen mereka bahwasanya dengan adanya efek jerah ini akan berdampak pada long term? Tidak ada jaminan, tidak ada yang namanya eksplanasi lebih lanjut mengenai hal itu. Lalu yang kedua, kita akan bermain di case kami, di mana apabila setelah autopsi, apakah ada jaminan orang tersebut dapat ditangkap? Tidak ada. Untuk itu, lalu kita akan masuk pada burden daripada pelaku. Pelaku pada akhirnya burdennya lebih kepada negara, karena negara yang akan bersifat preventif untuk membuat orang-orang pada akhirnya terbunuh lagi di masa depan. Kita sudah benefit di long term. Lalu kita akan mengatakan bahwasannya kita telah menanggapi ini karena apa? Karena lagi-lagi William adalah orang yang ingin mulia, dia ingin membantu society perlu mereka, society perlu William, dan William telah menunjukkan hal tersebut. Dan yang kedua adalah urgensi ayahnya pada akhirnya bisa mendapatkan uang, ayahnya pada akhirnya akan disanjungi oleh banyak orang, dan ayahnya bisa mengabulkan permintaan William. Lalu yang ketiga,